green-eyed blondes. Halo sahabat Bones, apa kabar semuanya? Hari ini saya akan menghibur kegabutan brutal kalian yang suka ngacak-ngacak cadu. Lalu kasbon ke warung teh Pak, ame bisa udut jarcok sabatang tapi ngutang. Alangkah baiknya kalian cari tempat kegoleran termadep anu ngunaheun bari kopdut teh gening. Oke sahabat Bones, tidak usah basa-basi seperti si dia, langsung saja kita lanjut ke filmnya. Film ini berjudul Silencer. Diceritakan bermula dalam situasi sang penembak sniper AS sedang mengawasi penjemputan seorang tokoh pemimpin teroris Irak yang dijaga ketat karena dia memiliki informasi sangat penting. Copy that. Di sisi lain, pendukung si militer tadi tentu tidak tinggal diam. Mereka menyusun strategi untuk menggagalkan penjemputan dengan cara mengalahkan sniper terlebih dahulu. I hear you, brother. Copy that. I got eyes on the vehicle. We got a problem. My position's been repeat my position. Dan tiba-tiba ada penembakan terhadap salah satu tim sniper. Lalu di sini, Frank sebagai ketua tim auto bertindak. Dan alhasil keluarga si tokoh yang harusnya dilindungi, akhirnya dia dijedor juga. 10 tahun kemudian, di sini Frank pensiun jadi si cowok penembak sniper, dan karena masa lalunya dia selalu kepikiran dan dia tidak berani bercerita pada siapapun. Dan setelah pensiun dari pekerjaannya dulu, dia sekarang lebih baik membuka bengkel di halaman rumahnya. Oh shit. Sorry, I say. Di sini Frank sudah mempunyai istri yang bernama Cass dan anak tirinya yaitu Shannon yang dia perlakukan seperti anak sendiri. Lalu keesokan harinya, Frank mengantarkan mobil hasil servisannya kepada sang pemilik yaitu Bos Leo. Tetapi saat dia baru sampai, dia dihadang oleh orang Bentangwe sampai mengeribut terlebih dahulu. What the fuck you doing here? You lost? Dan untung saja ada Lazarus yang memisahkan mereka. Let's go. Stick with one. Lalu saat di dalam, Frank dikasih amplop dengan isi cuan yang sangat banyak. Tapi Frank berpikir ada keanehan di sini. Dan benar saja, di sini si bos menawarkan untuk kerjasama kembali menjadi pembunuh bayaran. Karena Frank sudah jadi cowok si sudah tobat dan dia pun menolak, lalu pergi membawa amplopnya. Malam pun tiba. Di sini Frank memikirkan tawaran Bos Leo yang mengajaknya ke jalan yang sesat. Tetapi di sini Frank memikirkan keluarganya juga, karena dia sudah tobat dan menikmati hidup normal. Lalu tidak lama kemudian, saat dia sedang nyetel TV, dia mendapatkan info bahwa anak Bos Leo tewas karena korban tabrak lari. Dan di sini Frank tahu sebetapa cintanya Leo terhadap anaknya. Lalu tidak lama kemudian, datanglah anak buah Leo yaitu Lazarus untuk bertemu dengannya dan menyampaikan info penting dari bosnya, yaitu tugas menyelidiki orang yang telah melakukan tabrak lari. 10 o'clock tonight. Lalu di sini, Frank langsung bergegas untuk pergi ke rumah Leo. Dan istrinya pun mengetahui maksud dari tim bapak-bapak ini, mau kemana dan mau apa. Dan dengan berat hati, Cass melakukan kepretan dari sang istri. Dan dengan terpaksa, Frank pun harus pergi. Lalu di sini, Frank dan Bos Leo berbincang-bincang, yang pada intinya Frank harus menemukan orang tabrak lari terhadap anaknya. Jika tidak, rahasia Frank akan dibocorkan pada istrinya.
Lalu dengan terpaksa, Frank pun menerima berkas-berkas itu dan menelusurinya. Bastard turned himself in. Sheriff's duty pick him up, didn't Lalu tidak lama kemudian, Frank menemukan keberadaan rumah sang target. Dan di sini terlihat sang target akan ditembak oleh Frank di rumah keluarganya sebelum target ditangkap polisi. Dan saat akan mengeksekusi, Frank langsung terngiang-ngiang dengan masa lalunya. Dan hatinya langsung terenyuh sehingga membiarkan dia hidup dan ditangkap polisi. Ternyata perbuatan itu dipantau oleh anak buah Leo dan anak buahnya pun langsung melapor pada Leo. Lalu di sini karena Leo kecewa, akhirnya Leo memerintahkan anak buahnya untuk membunuh semuanya, yaitu Frank, targetnya, dan keluarganya. Singkat cerita, istri Frank menerima telepon di rumahnya, dan saat akan mengangkat telepon, tiba-tiba datanglah Lazarus yang menyakiti istri Frank. Where's Frank? I don't know. Bitch, I said! He's not here. At least, you wanna help me find him. Karena dia melakukan perlawanan, sehingga Lazarus tidak terkontrol. Lalu tidak lama kemudian, Frank pun pulang dan terkaget melihat keadaan istrinya. Lalu dia langsung membawanya ke puskesmas terdekat. Lalu Frank meminta bantuan pada bestie seperjuangannya yang bernama Timo. Lalu Timo akan membantu Frank atas anaknya yang diculik oleh komplotan Leo. Lalu di sini keadaan sang istri sangat ripuh dan kesal atas kelakuan Frank sang suami. The past 2 years, I've done nothing but lie. Hurting woman. Dan di sini Frank berjanji akan membawa anaknya kembali, yaitu Xenon. Lalu Frank dan Timon pun beraksi. Di sini, Frank akan mengeksekusi anak buahnya Leo dan mencari informasi tentang posisi Leo. Aquí. Aquí. En los Karena si Kehe tidak bisa diajak kompromi, akhirnya dia ditembak sampai mati. Lalu scene pun berganti. Di sini Leo sedang bersama anak Frank dan dia memperlakukan Xenon layaknya sang anak yang sudah tiada. I don't want to bite. I want to go home. Please. Tetapi istri Leo kecewa dengan kelakuan suaminya yang terlalu berlebihan. Keesokan harinya, Frank dan Timo beraksi kembali dan pergi ke tempat pabrik narkoba milik Leo untuk mencari keberadaan anaknya yang lokasinya di sekitaran Meksiko. Lalu baku hantam pun dimulai antara Frank dengan sang penjaga. Lalu di sini, Lazarus mengarahkan semua anak buahnya untuk mengepung dan menjeder Leo di tempat. Lalu, posisi Leo dan bestinya sekarang sudah berada di tempat bar. Di sini, si Bedegul sedang main tahun. Lalu diganggu dengan kedatangan si Frank. You think that toy scares me, motherfucker? Lalu si Bedegul diinterogasi oleh Frank menanyakan di mana posisi Xenon anaknya. Di sini Babang Timo sibuk melawan kocok-kocok koplok di luar ruangan. Dan di sini juga si Bedegul pun ditembak saat terjadi keributan.
Lalu setelah dua sejoli ini mendapatkan info, mereka langsung digaskeun ke lokasi Leo dan langsung menyiapkan senjatanya dari jarak jauh. Bring the girl. Here, let me do this. What are you doing? I'm taking her inside. Saat Leo dan Lazarus beres ngobrol, I want to get down. tembakan Frank dengan dendam yang bergejolak langsung saja diluncurkan. Baku tembak pun dimulai. So I have to get you inside. To the right! Roll faster, motherfucker! Lalu, di sini Lazarus dikagetkan dengan Frank yang tiba-tiba berada di belakangnya. Look who's talking. Yeah. Where is she? I don't know. Saat Lazarus mengeluarkan hasutan agar dia tidak ditembak, tanpa basa-basi, Frank langsung menembaknya tanpa jadian. Ternyata Timo di sini mengeripu karena kena tembakan, dan Timo menyuruh Frank untuk segera menemui anaknya sebelum Leo membawanya. Lalu saat mereka dipertemukan, di sini Leo akan menembak Frank dengan senjata amanepnya. Tetapi Xenon menggigit dengan satu gigitan manja. Lalu Frank pun hilang dengan cepat. Dan saat Leo akan menembak, Frank langsung menancapkan sebuah pisau pada dada Leo sampai ke nok. Dan alhasil, Frank dan anaknya pun selamat dan kembali berkumpul dengan istrinya. Lalu singkat cerita, Frank dibawa ke tempat terapi pengcurhatan dan bertujuan untuk menghapus trauma di masa lalunya dan tamat. Kata-kata moderator hari ini, sayangilah keluargamu sebagaimana nanti kamu saat galau karena pacarmu, tentu kamu akan kembali ke rumah keluarga, bukan ke rumah janda.